Jadi ini rencana yang kalian kasih ke perusahaan. Kalian mau nipu Nyonya Besar Junche Future. Setelah bos pergi dinas luar negeri, magang baru itu ngaku hamil anak bos. Mulai sok berkuasa. Asisten Jiang, selama aku dinas, perusahaan aku serahkan ke kamu. Aku pulang 3 hari lagi, jam 5 sore. Nanti aku ada hal penting mau dibicarakan. Jiang Zhou, setelah aku pulang dinas, aku mau lamar kamu. Kamu mau kan? Asisten Jiang, Lin Yinwo ngaku hamil anak bos. Sekarang mau buat aturan buat karyawan. Suruh Pak Liu tunggu sebentar. Cepat ke kantor, Jo. Bos hari ini balik dari dinas. Dia mau ngapain sih? Baru 3 hari kerja sudah berani buat aturan ke kita. Asisten Jiang, rapat pertama aku. Kamu malah telat. Masih anggap aku nyonya sini? Aku lagi negosiasi sama klien. Diam dulu deh. Penilaian kerja kamu bulan ini hangus. Sekarang semua sudah kumpul. Aku mau umumkan sesuatu. Mulai sekarang, aturan yang aku buat ini ya jadi aturan mutlak untuk kalian semua. Dan tidak di perutku ada bayi bos kalian. Pertama, mulai hari ini, semua karyawan perempuan dilarang pakai make up dan parfum. Perusahaan nggak ada aturan itu. Jiang. Sekarang, Anda jangan pikir karena aku hamil, kalian bisa naik keranjang suamiku. Kedua, nggak boleh bawa makanan. Semua dilarang makan di kantor. Nggak makan, gimana kerja? Karyawan juga manusia. Jiang! Jiang Zhao, bawa makanan kalian bikin aku mual. Apa karyawan lebih penting dari bayi di perutku? Jawab! Ino, aku. Siapa yang berani panggil nama asli aku? Ingat baik-baik. Mulai sekarang, panggil aku Nyonya Bos. Ya sudahlah. Zaman sekarang, susah cari kerja. Gaji 50.000 bulan. Pekerjaan 4 kerja 3 libur hilang gak dapat lagi. Udah, Nyonya. Ada nggak puas? Maju. Kalau nggak ada, dengarkan baik-baik. Di perusahaan ketiga, dari manajer sampai cleaning service, semuanya harus bikin aku dan bayi naga nyaman. Terakhir, mulai sekarang, nggak ada yang boleh nyalain AC di kantor. Outdoor AC ganggu bayi naga denger musik prenatal. Cukup segitu dulu, balik ke meja kerja masing-masing. Zhang Zhao. Kudengar kamu adalah adik kelas dari suami saya. Dan setelah keluar dari kampus, kamu langsung menjadi asisten khususnya tanpa melalui. Kamu adik tingkat suamiku. Keluar gerbang kampus, udah nempel jadi asisten. Kalian ada rahasia ya? Bukan begitu, Bu Bos. Cuma dibimbing, Bos. Saya cuma ngelayanin teh, beresin dokumen. Oh gitu. Lagi pula dengan wajah cemberut begitu, suami saya juga nggak akan suka. Sini, pijitin kaki saya. Kalian bikin saya repot. Saya hamil. Berdiri lama kaki pegal. Capek banget anak saya juga kena. Jennifer, kegedean, pelanin. Saya nggak mau nyusahin kalian. Suami saya bilang, kalau nggak bikin aturan sekarang, nanti siapa dengerin saya? Kalian kerja di sini kan juga buat gaji. Suruh apa juga harus nurut, kan? Kenapa? Saya salah ngomong. Bener. Bos, bener. Bos, pilihannya aneh. Lapar aja bisa dimakan. Udah, saya haus. Tolong ambilkan saya jus jeruk. Ingat, harus kamu yang peras tangan sendiri. Oh. Bu Bos, jus jeruknya sudah jadi. Urusan bisnis di kawasan wisata Haicheng, sekarang banyak bersaing. Infonya nggak akurat, grup kita rugi. Tenang saja. Pak Liu dari resort suka koleksi antik. Info eksklusif. Kasih botol ini ke Pak Liu. Bisnis ini gampang. Aduh, siapa yang pakai barang antik ini buat vas bunga? Untung saja. Zhang Zaizong, kamu mau ngapain? Zauza, gimana jadi asisten? Vas nggak stabil, dipegang. Aku masih hamil anak bosmu loh. Gimana bayi di perutku kalau shock?
Vas antik ini bos beli khusus buat dikasih ke Palio. Penting banget. Cuma vas jelek. Apa sepenting bayi bos dalam perutku? Tugas kamu tuh layani aku. Dengar gak? Ibu hamil gak boleh minum minuman pewarna. Ganti! Nyonya, ini murni jus jeruk segar. Gantiin sekarang. Sekarang Palio nunggu aku di ruang rapat buat bawa vas itu. Sekarang vasnya pecah. Nyonya bos mending pikir. Cara jelasin ke bos ya. Hal remeh kayak gini aja mau ngadu. Kamu kasih aja itu ke Palio. Pura-pura gak tahu. Beres kan? Baik, Nyonya Bos. Apapun kata Anda, saya ikut. Nyebelin banget. Aduh, Panas hari ini. komputer rusak. Gini terus. Hidup jadi susah banget. Oke. Kalian anggap omonganku gak penting ya? Berhenti? Ayo berhenti. Aku gak nyalain AC karena suara luar terlalu berisik. Nyimen hop. Kipas rusak. Bikin berisik. Kalian sengaja mau lawan aku ya? Bu Bos, sebenarnya bukan salah mereka. Panasnya emang luar biasa. Aku nyonya besar. Kamu asisten kecil. Jiang Zhao Zhao. Sadar diri. Kerja buat siapa? Makanya, mereka salahin aku ya. Kamu? Dia sedang hamil anak bos. Sabar ya Jiang Zhao Zhao. Sebentar lagi selesai kok. Kamu dan kalian berdua langgar aturan perusahaan masing-masing. Didenda 500. Nyonya bos, mungkin dimaafkan kali ini. Aku tiap bulan nyicil rumah. Gaji bulan ini belum cair. Nggak ada uang. Gak ada uang? Dipotong gaji bulan depan. Gak ngeluarin kalian udah baik hati. Masih berani nawar sama saya. Nyonya bos, jangan marah. Di perusahaan memang gak ada aturan denda buat kipas-kipas kok. Kamu juga kena. Minimal 3.000 dendanya. Tugas kamu atur dari awal. Lalai, tanggung jawab. 3.000. Kenapa? 4.000. Bukan ini. 5.000. Aduh, orang macam apa sih? Semua uang ini dipotong dari gaji saya. Tolong jangan hukum mereka. Bisa. Bayar untuk perusahaan itu kehormatan kamu. Bu Bos memang bijaksana. Saya sudah bilang perusahaan ini rumah saya. Hemat sumber daya tuh tugas semua. Suhu luar cuma 40 derajat. Nggak panas banget kok. Hehe, ruang CO AC-nya 16 derajat. Suhu 40 derajat, kenapa kamu panas? Angin sejuk dari lari kamu, saya kira penguin dari Antartika. Bu Bos, Anda udah bicara lama. Minum air dulu. Istirahat sebentar. Kamu cerdas. Asisten khusus harus kayak kamu. Aku nggak ngerti suamiku mikir apa. Kenapa pilih Jiang Zhao Zhao? Lucu deh. Ngomong kayak aku masuk karena hubungan. Aku jadi asisten khusus mulai dari magang. Semuanya aku usahain sendiri. Sudah. Jiang Zhao Zhao, cepat antar botol itu ke Palio. Setelah selesai, ke kantor, cari aku. Baru jam 2. Kapan selesainya hari ini? Palio, yang saya bilang itu semua benar kok. Pikir aku bodoh, botol miliaran dijatuhin. Kalian gak serius. Palio, sabar ya. Nanti bos kami pulang dari dinas. Keuntungan bisnis ini masih bisa dibahas lagi. Jiang Zhao Zhao, kenapa belum selesai juga? Cuma vas jelek pecah. Masa harus dijelasin lama banget? Nyonya, proyek resor butuh Palio. Orang yang banyak maunya kayak dia, Junsheng juga nggak mau kerjasama. Kalau gitu, asisten Jiang, kayaknya saya juga nggak perlu nunggu bos kalian pulang. Udah, nggak usah dilihatin. Bayi naga di perutku lapar. Pergi beliin aku makan. Gini aja, aku mau makan kepiting mentega. Yang di Chengdong. Masih mau sashimi dari Chengxi juga. Asisten Jiang, bisa antar balik dalam sejam kan? Nyonya, jarak Chengdong ke Chengxi 2 jam. Asisten Jiang mungkin nggak bakal balik dalam sejam. Oh, iya juga sih. Kamu bela asisten Jiang karena dia cantik. Kenapa sonanya ya? Iya, asisten Jiang. Kamu bisa beli balik dalam 1 jam kan? Bisa. Kamu, sama kamu. Temui aku di kantor. Hahaha. Server asisten Jiang, lagi down? Klien pada komplain? Suruh aku tangani. Sekarang juga. Wah, Jinghuai. Cewek yang kamu pilih kok parah banget sih. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Aduh, aku lupa.
Bos baru sampai kantor jam 5 malam ini. Nyonya, ini kepiting mentega dan sashimi yang Anda pesan. Asisten Jiang, hampir jam 5 baru beli. Kerja kamu payah. Value saja nggak bisa diurus, kamu kerja sini buat apa? Nyonya, terima kasih tegurannya. Lain kali saya lebih hati-hati. Bicara doang gak cukup. Harus biar kamu ingat. Xiaowang, menurutmu gimana? Ya, jelas dipecat aja. Manajer Wang, pikir dulu sebelum bicara. Benar. Sebagai balasan, sudah bantu anakku. Kupas kepiting mentega. Mungkin saya berbaik hati maafin kamu. Tapi Nyonya, saya alergi seafood. Bisa fatal sampai ber3 orang. Jangan bohong, alergi nggak ada sampai 3 orang. Nyonya, semua tahu. Biar manajer Wang Kupas, saya keluar dulu. Aduh, perut saya sakit banget. Kamu kenapa? Cepat duduk dan cerita. Coba kamu makan depan saya. Saya belum pernah lihat alergi sampai ber3 orang. Tidak mau. Nyonya berikan. Kamu tak boleh buang. Aku suruh kamu muntahin. Dasar nggak tahu diri. Suka jadi bawahan ya? Alergi. Kasih tahu bosmu. Kamu selalu ngomong naga. Keluargamu punya tahta. Jiang Zhao, tamat kamu. Tunggu suamiku pulang. Suruh dia urus kamu. Oke, gue tungguin. Zhao, kita semua dengar kok. Puas banget. Asisten Jiang, kamu keren banget. Xiaozhong, kamu kenapa? Sakit ma aku. Xiaozhong, kamu belum makan. Salah Lin Yinuo. Nggak bolehin makan di kantor. Kita mau makan luar. Tapi dia bilang kalau kerja cuma 8 jam sehari. Gaji bakal dipotong setengah. Katanya dia nggak suka baunya. Makanya nggak boleh makan kan? Makan bau, biar lihat. Siapa makan mie instan? Kalian nggak dengar saya ya? Jiang Zhao, mie instan baunya kencang. Kamu gila ya? Kok cuma kamu yang suka ngelawan aku sih? Lin Yinuo, aku udah sabar. Kamu istri bos, suka sebenarnya. Hari ini, aku bakal lawan kamu. Kamu kan nggak suka bau mie instan kan? Di sini masih ada mie pedas. Mau coba nggak? Jiang Zhao, kamu keterlaluan. Awas saja kamu makan mie instan. Aku suruh kalian makan. Aku bikin kalian jadi terlalu baik hati. Aku bikin kalian melawan aku. Mulai sekarang, manajer Wang gantiin Jiang Zhao jadi asisten khusus. Yang Xiao di backup. Asisten Jiang, sabar dulu ya. Bos sebentar lagi datang. Lagi hamil anak bos. Kok belum jam 5 juga? Siapapun berani buat aku sial lagi. Bakalan sama kayak Jiang Zhao. Langsung keluar semua. Sebentar lagi jam 5. Nanti aku mau lamar Zhao. Nggak tahu dia bakal setuju nggak? Bosnya sebentar lagi sampai. Halo Zhao. Ada apa? Huo Jinghuai, kamu nikahin apa sih? Benar-benar ngerasa dirinya ratu? Kalau dia ada di kantor, perusahaan pasti hancur. Aku resign aja. Jiang Zhao, kamu ngomong apa sih? Aku masih bujang. Tiba-tiba dijodohin istri. Maksudmu apa? Jiang Zhao, jelasin maksudmu. Jelas. Kamu nggak punya pacar. Orang datang dengan perut besar. Kamu masih bilang nggak punya istri. Semua jadwal aku kamu yang atur. Kamu nggak tahu aku punya cewek atau enggak? Sudah, di telepon nggak jelas. Aku sebentar lagi sampai kantor. Nanti kita bicara langsung. Lin Yinuo, kamu berani banget pura-pura jadi nyonya besar Zhongsheng. Kamu tahu nggak? Kamu ngomong apa? Di perutku ini anak bos kalian. Kalau terjadi masalah, nyawamu nggak cukup ganti rugi. Zhao Wen, nyalain AC. Xiaozhong, langsung pesan makan. Belum pergi juga? Mau lihat siapa yang berani? Aku hamil anak bos kalian. Benar-benar nyonya besar di sini. Siapapun yang berani dengar omongan Jiang Zhao, sekarang juga aku pecat. Kalau begitu, aku juga bisa ngaku nyonya besar. Lin Yinuo, bukan cuma asal ngomong. Kami nggak bakal percaya gitu aja. Bukti mana? Ini termasuk bukti yang kamu mau nggak? Beneran ibunya bos? Bukannya Zhao bos bilang dia nggak punya istri. Jangan-jangan fotonya editan. Ini, aku Yinuo. Kangen sama Anda. Yinuo, gimana kabar akhir-akhir ini? Kamu hamil, tambah nutrisi. Kalau sempat, pulang makan ke rumah ya. Aku masak sup buat kamu.
Baik, Tante. Aku tiba-tiba ada urusan. Kita ngobrol lain kali ya. Dadah. Sekarang bisa dibuktikan aku pacar bos kan? Apa jangan-jangan Ho Jinghuai bohong sama aku? Kenapa? Menyesal ya? Lagi mikirin cara minta maaf sambil berlutut ya? Sayang, kamu sekarang sudah dipecat. Di perusahaan suamiku, orang kayak kamu nggak diterima. Gak perlu kamu pecat. Aku sendiri yang berhenti. Semuanya lihat kan? Inilah akibat melawan aku. Dengar baik-baik. Kalau enggak, kalian bisa bernasib sama. Dipecat juga. Asisten Jiang. Tidak beres. Pak Liu bilang mau kerjasama dengan musuh bebuyutan Junsheng. Yaitu perusahaan Li Jing. Li Jing orang keributan di resepsionis. Saya segera ke sana. Tunggu. Jiang Zhao, kamu tidak berguna? Urus Pak Liu nggak bisa? Apalagi yang bisa kamu lakukan? Kalau kamu sudah keluar, segera bereskan barang dan pergi. Urusan Li Jing, saya yang turun tangan langsung. Saya cari asisten Jiang. Kamu siapa? Ini Nyonya Bos kami. Nyonya Bos. Proyek pembangunan kalian mengganggu pengembangan proyek Resort Lejing. Jadi sekarang tolong segera hentikan pekerjaan. Li Jing itu apa? Kerjasama dengan Pak Liu bukan berarti hebat. Kami mau kerja kapan saja. Malam hari pun kalian nggak bisa larang. Sekarang perusahaan rekanan Resort Pak Liu itu kami, Lejing, utamakan Resort. Berani nakut-nakutin saya? Saya nggak akan berhenti kerja. Mau apa kamu? Kalau begitu, hancurkan saja Junsheng buat saya. Asisten Jiang. Apa ini? Aku sudah resign. Jadi, Kak Jiang mau pindah ke lagi nggak? Dia itu nggak bisa apa-apa. Tapi kalian tetap lembut. Berarti perusahaan kalian juga nggak pinter pilih orang. Karena dia mengundurkan diri. Makasih atas niat baikmu. Bos Junsheng pernah bantu saya. Saya nggak akan kerja di perusahaan Junsheng. Maaf. Salam sesama. Pekerjaan Junsheng itu sudah sesuai aturan dan legal. Proyek wisata belum tanda tangan dengan Li Jing. Kalian terlalu terbuka. Kalau Pak Liu dengar gimana? Pohon besar kena angin. Terima kasih, asisten Jiang. Kami pergi sekarang. Apa yang Jiang Zhou bilang ke dia? Mereka langsung mau pergi. Istri bos, galaknya bikin mereka ciut nyali. Lagi pula, orang nggak bisa apa-apa. Itu juga nggak akan bisa bikin apa-apa. Zhou, sebenarnya ada apa sama Pak Liu? Jangan tanya aku, Huo Jihui. Kamu masih berani nelpon aku? Salsa, kenapa kamu bawa-bawa dus keluar? Bibi, kenapa Anda di sini? Saya ke kantor ada urusan. Cari kamu. Cari manajer Wang. Semua pekerjaanku sudah ke dia. Saya dipecat. Apa? Huo Jinghuai nakal berani memecatmu. Saya tanya dia. Bukan dia. Tapi pacarnya yang memecat aku. Dia belum nembak cewek itu. Mana ada pacar? Bukan dia, tapi pacarnya yang memecat aku. Jinghui bilang ke aku, hari ini mau nembak Zhao Zhao. Apa aku salah dengar? Zhao Zhao, aku kirim pesan ke dia dulu. Kamu tunggu di mobil sebentar. Aku ke kantor urus sesuatu. LN, Xiaowan, kantor suamiku ada di pusat kota. Masih belum ketemu? Kak Inuo, kantor suamimu keren banget. Ya jelas dong, suamiku memang paling baik ke aku. Inuo, itu ibu mertuamu. Kok dia bersama wanita itu dan kelihatan akrab banget? Hati-hati di jalan. Dia itu Jiang Zhou. Kalana, kamu kenal sama dia? Bukan cuma kenal, kita teman kuliah. Dulu dialah yang merebut senior dari kita. Yingwo, kamu baru menantu keluarga kaya. Jangan sampai wanita itu ganggu rumahmu. Aku tahu dia memang gak bisa diam. Dipecat malah untung buat dia. Ini Nuo, kamu gila ya? Mau ngapain? Jelas mau hajar kamu. Wanita nggak tahu malu. Kamu iri Yinwo magang jadi istri bos dan hamil. Kamu nggak tahu malu. Mau rebut suaminya. Kamu ngomong apa sih? Xiang Jiao Zhao, lihat deh. Penampilanmu kayak pengemis banget. Liu Lan. Halo, saya mau lapor polisi. Ada yang sengaja melukai saya. Kamu masih berani lapor polisi? Lihat nanti. Bakal aku hajar.
Perempuan berani lapor polisi ya? Lihat, bakal aku hajar kamu. Perusak rumah tangga orang, mana layak lawan istri sah. Liulan, kamu, dia imut. Berani bicara gitu ke aku. Sombong banget. Kayaknya kamu sebagai istri sah nggak bikin dia takut ya. Jang, kayaknya aturan kantor nggak bikin kamu jerah ya. Sekarang aku ajarin lagi caranya bersikap. Kamu kan gendut-ganggu suamiku. Sesuai aturan. Panggil aku kakak kan? Jijik, menjijikkan. Orang kayak kalian lihat apa-apa, pasti kotor. Kayaknya kamu juga belum paham aturan jadi selingkuhan ya. Kasih aku kuncinya. Mobil ini juga bukan untuk kamu sentuh. Ini buho kasih aku. Kamu berhak apa? Buho itu calon mertuaku. Jadi barangnya milik aku juga. Kamu tahu aturan gak sih? Kamu berani mukul aku, kroyok dia. Berani rebut barang dari kakakmu. Cari mati kamu. Pukul aja. Yang nggak tahu malu harus dikasih pelajaran. Biar dia tahu siapa nyonya di sini. Nino, takut Buho ketahui perbuatan lo? Tante sayang aku kok. Menurutmu dia mau lindungin aku? Atau kamu? Si kecil manis. Berhenti. Berhenti, Nino. Kamu lagi ngapain? Nino, kamu ngapain di depan mobilku? Tidak. Aku nggak boleh biarkan mertuaku lihat sisi jahatku. Tante, aku kira itu mobil tante. Jadi aku cek aja. Tapi kenapa tante kesini? Aku ada urusan. Kenapa koper di sini? Orangnya kemana? Nino, kamu lihat ada cewek turun dari mobilku nggak? Cewek itu jalan ke minimarket. Oak. Tolong, kok aku dengar suara Zau-Zau ya? Tante, di sana lagi ada yang diomelin tuh. Katanya si cewek itu nggak tahu malu banget. Waktu istrinya lagi hamil, dia malah godain suaminya. Makanya yang asli lagi ngasih pelajaran tuh. Jangan ke sana. Nanti kena sasaran. Kamu juga hati-hati. Jangan ikutan rame. Masa aku nggak ikut lihat keramaian begini? Cewek baik-baik ngapain jadi kayak gitu? Dengar ya, kenapa pilih jadi begitu? Padahal bisa jadi apa aja. Emang bandel dari sananya. Aku bukan cewek itu. Tanya ibu. Inuo, jangan dengerin dia. Mertuamu lihat kamu gituin dia, dikira kamu kejam, nanti nggak bisa masuk keluarga kaya. Tadi hampir aja aku percaya omonganmu. Kirain kamu dipecat nggak ada yang godain suamiku. Ternyata kamu udah jadi mertua aku. Bawa apaan itu? Barang rongsokan ya? Itu suami aku yang kasih kamu ya? Ma? Dokter bilang mama akan sembuh. Temani aku sebentar lagi ya. Zuya, mama gak bisa temani kamu lagi. Pakai ini. Mama kasih semua keberuntungan buat kamu. Ringin Wo, kalau berani sentuh Leontin ini hari ini, aku gak biarin. Nakut siapa? Terus, tutup mulut dia. Lihat, dia masih bisa sombong gak? Ringin Wo, balikin kalau. Lanjut hajat. Keterlaluan. Lapor polisi? Yino, kita nggak boleh biarkan mereka sebarkan videonya. Kalau suamimu lihat, bahaya. Maaf ya Zau-Zau, aku nggak cek dengan jelas, salah paham dan kira kamu orang jahat. Dia mau apa? Pukul tanpa cek. Masih ada keadilan. Jangan ganggu anak itu. Bawa ke rumah sakit. Aku tahu kamu gak baik. Aku berbesar hati, akan menikah dengan orang kaya, tahu batas. Kamu mau tunggu bos pulang boleh, tapi tunggu aja dengan tenang. Bawa ke atas. Dek, di sekitar sini masih ada minimarket lain nggak? Tante, ini udah tante cari 3 kali. Pokoknya cuma segini. Memang nggak ada cewek yang tante cari. Kalau nggak percaya, cek CCTV aja. Tante, di sana lagi mukulin orang jahat tuh. Aku dengar orang jahatnya parah banget loh. Korban hamil. Dia masih digoda suaminya. Makanya dia lagi dihukum sama mereka. Tante, jangan ke sana ya. Kalau tante ikat-ikatan malah kena pukul, gimana dong? Aduh, aku balik kantor dulu. Gak bilang nunggu bos? Kenapa gak kamar mandi? Takut suamiku pulang. Lihat kamu begini. Orang tua aku jahat. Biar aku bantu, gak usah. Aku bisa sendiri. Ngomong apa? Disuruh cuci. Cepat masuk. Ini Lino jagain kamu. Udah kasih muka. Jangan gak tahu diri. Jangan Zau-Zau. Hari ini gak ada yang bisa nolong kamu. Lino, aku ulang terakhir. Aku sama bos cuma atas dan bawahan. Gak ada apa-apa. Aku percaya kok. Tapi kamu dari atas sampai bawah.
Kelihatan kere banget. Nggak dicuci. Gimana kalau sampai ngotorin mata suamiku? Pak Huo pulang dinas langsung ke sini. Makan bareng harus jaga muka. Urusan bisnis, nanti malam ketemu asisten Jiang aja bahasnya. Pas Antik, cek asisten Jiang. Jawaban memuaskan buat Anda. Cuma, asisten Jiang, aku telepon lagi ya. Tapi malam ini dia nggak akan datang. Begini, Pak Liu, salah paham manajer Sun dan asisten Jiang. Saya ajak makan, bicara baik-baik. Pak Liu, Li Jing siapkan jamuan malam, harap hadir. Pak Huo, Anda dengar? Kalau asisten Jiang malam nggak datang, selesaikan masalah ini. Saya serba salah. Maaf, manajer Sun, saya kurang paham. Pak Huo, asisten Jiang menolak undangan Li Jing untuk berterima kasih. Pandangan Anda tepat memilih asisten Jiang. Cuma kalau soal orang lain, mungkin agak kurang jitu. Ini bukannya Liangdeng kesayangan Zhao. Kok bisa jatuh di sini? Aduh, kenapa terobos sampai melukai wajah asisten Jiang? Iya, salah kami. Maaf. Sujud pada asisten Jiang kan menunjukkan penyesalan. Linino, Tante Huo ada di bawah. Kalau dia naik dan melihatmu, kamu bakal menyesal. Atau aku salah dengar ya? Aku telepon Zhao aja deh. Zhao, kamu lagi di kamar mandi ya? Iya, aku di sini. Tante, kok Tante balik lagi? Kok HP-nya Zhao ada di tangan kamu? Aku nemu ini di pintu. Layarnya pecah, nggak bisa terima telepon. Ibu kenal pemilik HP ini ya? Tolong kasih ke dia ya. Kok bisa berantakan gini? Kamu yang bikin ya? Bukan, itu aku. Aku kok. Aduh Tante, kamar mandinya belum sempat diberesin. Minggir dulu dong. Halo Zhao, apa dengan dia? Halo Ma, kapan aku pernah pecat Zaizal? Dia blokir, telepon nggak diangkat. HP-nya hilang. Aku lagi cari dia sekarang. Aku udah tanya. Zhao bilang, katanya pacarmu yang pecat dia. Dasar anak bandel. Bukannya kamu suka Zhao. Malam ini mau nembak dia. Kapan punya pacar? Kapan aku punya pacar sih? Kok, kamu sama Zaizal ngomongnya gitu semua? Liang Shen, Gaspar. Aku mau tahu siapa yang pakai namaku buat macam-macam. Bibi, kok ibu balik lagi? Kok HP-nya Zhao ada di kamu? Dia tadi panik banget, jangan-jangan. Liulan, kuliah aku hubungan baik sama kamu. Tapi kenapa kamu ikut Linino nindas aku? Sebenarnya, kamu mau apa? Mau apa sih? Perempuan kayak kamu yang rebut barang orang pasti dapat balasan setimpal. Kalau dulu kamu gak paksa Huo Suizang, mana dia suka kamu? Nolak aku yang lebih baik. Huo Jinghai suka sama aku. Dia suka aku tapi bikin cewek lain hamil. Laki-laki pengecut yang tak berani ngaku perasaan, dia pantas kamu ingat bertahun-tahun. Sadarlah, Jill. Jangan ngomong kasar tentang dia. Kalian udah ngurung orang dan nyakitin. Beneran yakin polisi gak bakal nemu. Sekarang berhenti, masih sempat. Hinuo, aku dengar teman jalanan, pinggiran Haicheng ada Jin Yefeng. Bos di sana suka cewek kayak dia polos tapi garang. Kita kirim dia ke sana. Dijamin 3 hari bisa nyenengin cowok. Ide bagus. Tolong jangan. Aku bukan jahat, Linino. Lepasin aku, hari ini gak kejadian. Aku resign. Pergi Haicheng, gak balik. Sekarang baru takut ya. Tadi sok jago waktu ngelawan aku. Udah terlambat. Hari ini kamu harus ikut. Suka gak suka. Linuo, cari tempat bagus buat kamu. Terima kasih sama dia. Sok suci banget sih. Nanti kalau kawan-kawan kita udah puas mainin kamu, masih bisa sok tinggi lagi gak? Bangun. Nanti sampai tempatnya. Kamu bakal ngerti aku ini demi kebaikan, bukan demi dia. Maksudnya apa sih? Kenapa dia balik lagi? Ibu mertua? Aku? Ada apa? Dengan kau Zhao, kamu nggak apa-apa kan? Kalian ngapain sama dia? Tante, bilangin aku bukan jahat. Nggak ada urusan sama bos. Zhao, tenang. Tante bakal bela kamu. Dia nggak mungkin jahat. Kalian salah. Hiwo hamil. Cowok itu mana mungkin selingkuh. Udah deh. Tante pasti nggak percaya aku. Soalnya Imo lagi hamil cucu dia. Siapa bisa jamin? Aku hamil cucu tante? Tante harus bela aku. Jangan mukul Zhao. Dia bukan jahat. Nggak suka suami kamu. Ibu mertua, kok gitu? Anakmu loh. Suami aku hebat. Huo Kang keponakan. Jadi anakku, Huo Kang. Zhao, bangun. Jangan nakutin aku. Pura-pura kali. Tadi masih bisa ngomong kok. Pasti mau simpati tante. Jiong, kalau sesuatu terjadi sama Zhao, aku gak bakal ampuni kalian. Panaskan banget.
Dia pingsan. Gimana? Takut apa? Ibu mertuaku ada. Nggak masalah. Panggil ambulans. Zhao Zhao, bertahan. Ambulans segera. Luka segini nggak perlu panggil ambulans kali. Nanti orang ngomong nggak enak. Minggir! Kalau Zhao Zhao kenapa? Keluarga Huo nggak akan akui anak di perutmu. Sebenarnya, siapa yang lakukan ini? Liang Xia, putar balik ke rumah sakit. Jawan, kenapa kamu di sini? Kak Jiang, sudah sadar? Huo suruh jagain kamu. Enwi, di mana? Enwi, Huo kejar Lin Yingluo marah. Emosinya besar. Mereka keterlaluan. Nganiaya kamu begini. Liu Lang kirim pesan, mau lapor polisi tuduh kamu nyakitin. Ngarang banget. Mereka cuma segitu. Dokter, periksa lukaku belum? Dah, kok. Dokter bilang, kamu gegar otak, lutut kanan cedera tulang rawan, badan banyak luka memar. Zhao, kita nggak bisa diam melapor polisi. Apa? Polisi. Lin Yingluo kan lagi hamil anak bos. Kamu kira itu bakal berguna? Well, tolong ambilin laporan hasil pemeriksaan di perawat. Masalah ini nggak bisa dibiarkan gitu aja. Kita harus urusnya dengan jelas. Ibu mertua ambilkan untukku. Sebelum pingsan, aku dengar ibu mertua sebut nama. Jangan pukul Zhao. Jangan nggak jahat. Nggak tertarik suamimu. Bu, kok bisa ngomong begitu? Dia itu anakmu. Suamiku kan hebat banget. Kang itu orang beneran. Jangan-jangan ini Luo bukan pacar bos kita? Kak Zhao, belum boleh turun ranjang. Tenang aja. Yang penting sekarang buru-buru balik ke kantor buat klarifikasi sama bos. Perawat, di kamar mana? Jiang Zhao Zhao dirawat. Jiang Zhao baru keluar rumah sakit. Kamu siapa? Lukanya cukup parah. Sebaiknya dia dirawat di rumah sakit sedikit lebih lama. Orangnya mana? Larinya cepat. Aku sudah bilang, orangku kuat. Nenek terlalu khawatir. Iya, berbakat jadi jahat. Dipukulin masih kuat. Jiang Zhao, kalau aku jadi kamu, orang setebal muka kamu. Pasti udah cari cara buat mengakhiri hidup, apapun biar cepat. Daripada bikin orang risih di sini. Kapan asisten Jiang jadi orang jahat? Nggak tahu juga. Kamu udah dipecat. Kenapa masih berani datang ke kantor? Kenapa aku nggak boleh datang ke kantor? Nino. Suamimu siapa? Kamu ngadu ke mertuaku. Ada hasil. Lawan sama aku? Kamu siapa? Sudah kubilang, anak yang aku kandung ini anak Tuan Huo. Cucu tertua keluarga Huo. Tahu nggak artinya? Siapa yang bilang kamu hamil anakku? Aku ingin tahu siapa yang Siapa bilang hamil anakmu? Wu Jinghuai, kenapa kamu baru datang? Kenapa dipukul sampai begini? Udah bodoh malah cuma bisa nangis. Mereka kompak ngebully aku, mana bisa aku lawan sendirian? Apa yang terjadi di kantor ini? Kembali kerja! Ini kantor, bukan pijak! Hari panas begini, siapa yang makin AC? Yang lain AC sekarang. Kamu siapa? Mereka nggak dengar aku dan Bengah dari perutku waktu aku buat aturan. Kamu nggak dengar ya? Kamu di kantorku, tapi nggak tahu aku siapa. Siapa kamu? Dia itu istrimu yang datang bawa perut. Kamu nggak kenal. Kamu ngasih ngomong apa sih? Bukan. Suamiku. Suamiku tinggi besar. Gak lemah kayak dia yang nggak punya otot perut. Huo Xia. Kamu masih ingat aku nggak? Aku Lan. Tidak. Ingat? Liang Sheng, panggil Sapang. Usir mereka semua. Jangan lupa pecat manajer Wang. Silakan. Habis semua. Zhao, jangan pikir punya cowok kamu aman. Tunggu suamiku pulang. Kalian kena batunya. Penipu sekarang nekat. Berani ngaku istri bos. Buat makan gratis. Nekat banget. Ino. Apa? Laki-laki itu bilang perusahaan ini miliknya. Halo, Akang. Kamu kan bos perusahaan Jungshen kan? Aku. Kenapa? Karyawannya nggak nurut? Nanti suamiku pulang. Aku pecat dia. Balas dendam buat sayangku. Oh. Aku bilang, bosnya pasti Huo Kang. Tunggu dia pulang. Pasti kasih pelajaran mereka. Begitulah ceritanya. Sisanya kamu sudah tahu. Sudah pernah aku bilang, aku nggak punya pacar. Harusnya waktu itu kamu usir dia keluar. Aku juga mikir gitu, tapi dia pegang foto bareng mama kamu. Aku bingung. Foto bareng mamaku. Kayaknya si penipu ini siap banget. Tapi tante kayaknya kenal Lin Yingluo. Waktu bicara juga akrab banget. Siapa? Siapa Lin? Yingluo? Itu yang aku hamil anakmu itu loh. Pacarmu. Namanya Lin Yingluo. Sebenarnya siapa yang nyamar jadi kamu? Kalau aku tahu siapa, aku bakal gulingin dia dan hajar habis-habisan. Biar lega. Ngapain? Tidur. Yang benar. Tidur yang benar.
Hua Junhui, kok kamu baru datang? Aku gulingin dia aja habis biar lega. Siapapun yang nyakitin kamu, pasti akan aku buat mereka bayar mahal. Kakiku sembuh, aku mau pulang. Tidak boleh. Kalau gitu, aku mau balik kerja ke kantor. Tidak bisa, kan sudah aku kasih cuti berbayar. Nggak boleh pulang, nggak boleh kerja. Bos, ini nyekap. Ciuci, kamu pernah dengar ada yang nyekap tapi dikasih makan enak gini? Jang Zhao Zhao, cukup ya. Sebenarnya maksud dia apa sih? Kakimu sakit. Nggak, aku nggak apa-apa. Jangan deket-deket. Kakak tingkat itu suka sama aku. Gak mungkin dah. Kalau dia suka, kenapa gak pernah bilang suka langsung? Iya, pasti bohong. Mereka sengaja bohongin aku. Omong kosong. Kenapa? Bukannya kamu mau belanja ya? Aku ajak kamu belanja. Hari ini, semua aku yang traktir. Aduh, capek banget. Nggak jalan-jalan lagi deh. Hari ini benar-benar puas banget. Bos, yang Anda suruh soal asisten Jiang, sudah saya urus. Oke, saya mengerti. Ada apa? Aneh. Kok rasanya aku dengar namaku ya? Kartu ini buat kamu. Aku ada urusan mendesak sekarang. Kartu ini nggak ada limit. Suka apa? Beli aja. Apa yang sepenting itu? Kartu Black Card tanpa limit. Aduh, jantungku. Siap? Tenang Pak Huo, restoran sudah sesuai permintaan Anda. Oke. Zhao Zhao, kamu akan terima pernyataan cintaku nggak? Tas ini boleh dikeluarkan. Aku mau lihat. Nona, selera Anda bagus. Ini model terbaru di toko kami. Berapa harganya? Tas ini desain Italia, 450.000. Berapa? 450.000. Benar-benar nggak anggap uang orang kaya itu uang ya? Kamu nggak punya sopan santun ya? Tas ini aku duluan. Lagian apa gunanya kamu duluan ambil? Orang baik kayak kamu bisa beli nggak? Nona, mau saya ambilkan model lain? Saya mau yang ini. Tolong bungkuskan. Masih belum dibungkus juga. Bu Ino, istri Ho Junse. Berani menyentuh Pak Huo? Siap tanggung akibat? Cepat bungkus buat dia. Nona Lin, saya bungkus sekarang. Aku nggak mau jadi orang yang dirugikan lagi. Tapi, siapa sih yang pura-pura jadi bos? Siapa yang suruh Lin Ino pakai nama bos? Buat pamer kemana-mana. Kamu nggak punya mata. Ini gaun Milan kotor ganti rugi? Maaf, aku nggak sengaja. Jauh, kotor banget sih. Huo, Rock, Lin Ino. Jangan lebay deh. Kamu ngomong apa barusan? Noah istri Pak Huo, bosmu. Nggak mau kerja ya? Ngapain banyak ngomong? Hajar dia biar kapok. Syukurlah aku nggak mukul perempuan. Kamu penipu. Berani sombong. Berani lawan aku. Suamiku datang. Kalian kena. Orang baik yang memang tetap saja orang baik. Dan laki-laki yang dia pilih juga cuma cowok biasa yang nggak ada apa-apa spesialnya. Barang mewah bermerek cuma buat kita miskin lihat doang. Bos suka pakai baju custom handmade. Sekarang orang jadi ngira itu barang murahan. Pasti ibu biasanya makan hidangan mewah setiap hari ya. Dekat sini ada restoran kerajaan. Pasti ibu sering makan di sana ya. Tentu, Yunuo hamil penerus Huo. Makanannya masak koki terbaik. Beda kalian. Begitu ya. Kalau gitu, gimana kalau ibu traktir kami makan di sana? Biar kami bisa ikut merasakan. Restoran kerajaan milik Junsheng. Akang belum ajak aku ke sana. Tapi aku bawa anak Huo di perut. Baiklah. Biar kalian juga tahu rasanya orang kaya. 3 wanita akan ke restoran. Biarkan mereka masuk. Mau ngapain? Jebak saja. Kamu penasaran siapa yang pura-pura jadi aku? Nanti juga kamu bakal tahu. Mau jebak dia di dalam? Ya. Tunjukkan kartu member Anda. Buka matamu lebar-lebar. Ini istri bos besar Junsheng loh. Ino, kamu kan sering kesini. Kenapa masih diminta kartu member? Mungkin dia karyawan baru. Belum kenal aku. Kamu buta. Aku istri bos Junsheng. Minggir, tahu diri. Maaf bu, tanpa kartu member, tidak bisa masuk. Berani sekali kamu. Halo Bu Lin, saya manajer perusahaan. Bos sengaja suruh saya melayani Anda. Kuduga suamiku sudah atur. Boleh masuk sekarang? Bisa. Silakan masuk. Nona Lin lewat sini. Nanti ambil bonus ke manajer ya. Pak Ho. Restoran kerajaan ini, dekorasinya mewah banget. Lihat, lukisan di mana-mana itu karya asli pelukis terkenal. Oh, asli bos. Selera Anda benar-benar mahal. Tangan kotor, jangan sentuh. Barang antik asli. Rusak.
Bisa ganti rugi? Memang gampang rusak, bos. Bisa diganti. Yang Zhao. Ino istri bos. Jangan pikir makan bareng naik derajat. Orang baik tetap baik. Mungkin ini satu-satunya kesempatanmu sepanjang hidup. Ya, aku orang baik, bos. Makan di mana? Ruang VIP mewah. Ruang VIP mewah? Cocok buat bos Ino. Akhirnya bisa makan masakan chef top. Jangan malu aku. Ayo, tolong antar kami ke ruang VIP untuk makan ya. Silakan, Nona Lin. Mari ikuti saya ke arah sini. Ino, aku mau pergi foto-foto dulu. Kalian makan aja. Aku segera balik. Hal-hal yang gak bisa dipamerkan. Ruang VIP mewah banget, Ino. Jangan lupa, aku kalau nikah sama keluarga Wo ya. Apa? Sebuah kue kecil bisa sampai 80.000 satu biji. Lebay banget deh. Memalukan banget, Pak. Harga segitu, hati nurani gak sakit ya? Sengaja. Biar lihat kemampuan Ling Ino. Kamu baik, wajar mahal. Ini bukan kue biasa. Kue kecil ini krimnya dari Selandia Baru. Base-nya impor Mesir. Selainnya dari peternakan alami Austria. Jelas mahal. Tahu ujung-ujungnya dimakan juga? Apa bedanya? Pesan apa aja? Silakan. Aku percaya Nyonya Bos pasti mau bayarin kan? Tentu, Ino, Nyonya Bos. Uang segitu kecil. Manajer Lee, catat aja semua pesanan mereka. Nanti suamiku bisa gantiin biayanya kan? Itu Nona Lin. Semuanya dengar kan? Pesan aja sesukanya. Satu porsi escargot panggang Prancis. Kalau bisa, lihat seafoodnya masih hidup. Sekarang banyak restoran pakai daging kerang. Buat nipu bilang itu seafood. Saya mau 2 porsi steak limusi Prancis. Fillet kecil lebih empuk. Steak setengah matang. Tambahlah fite ke 85. Mau makan apa? Bilang aja. Saya suruh kirim ke rumahmu. Berapapun juga nggak masalah. Oke, ngerti. Kenapa deket banget? Aku orang baik. Sama kayak dia. Kamu tambah foie gras 1 porsi? Lainnya sama kayak senior Ho? Udah cukup? Ada apa, Ino? Kak Lan, takut kamu gak sanggup. Kalau Huo Kang tahu, aku traktir orang pakai uangnya banyak. Kanu, dengar pelayan, Bos Yasi ruang 999 romantis. Dia siapin kue permata jutaan. Ini kejutan buat kamu? Bos mau lamar kamu. Bawa kami lihat dulu, boleh? Aku terlalu curiga. Suamiku sayang aku. Siapin pesta lamaran. Kalau ini kejutan buat aku, nanti aja lihat. Sekarang lihat, suamiku siapin. Bukan aku, bos. Sumpah, aku nggak bocorin rencana. Kalau aku tahu siapa yang ngomong, bakal kupulotkan mulutnya. Aku mau bantu bos segera selesain rencana. Kalau enggak, bos entah habis uang berapa lagi. Nyonyanya, aku belum lihat kue permata. Ayo bawa kita lihat. Jangan pergi. Serahkan sama aku. Bos pasti kasih kue itu ke Nyonya. Tapi Nyonya nggak mau. Masa sih kue itu bukan dari bos buat Nyonya? Kamu ngomong apa sih? Suamiku kasih kue. Pasti buat aku. Jangan ngomong asal. Manajer Lee, sekarang antar kami ke sana. Nona Lin, namanya kejutan. Nggak boleh lihat dulu dong. Gini aja. Aku dorong kuenya ke kamu ya. Silakan. Pak, gimana kalau Anda ikut saya saja? Ayo, jalan. Bos, kuenya beneran mau didorong ke sana. Jemput ayah. Jauh-jauh dulu. Ingat, jangan tahu. Terus antar kuenya ke sini. Kayaknya rencana harus dimajukan. Tuhan, ini sangat indah. Mataku akan dibutakan oleh berlian di kue. Hinoa, kamu terlalu senang. Mengapa terlihat seperti nama saya di kue ini? Nyonya Bos, apakah Anda yakin kue ini untuk Anda? Mengapa namanya tidak terlihat seperti itu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Pergi dan biarkan aku melihat. Orang jahat! Beraninya kamu merusak kue yang diberikan suamiku. Percaya atau tidak, aku akan mendapatkan kalian bertiga. Linino, kamu mendorongnya. Kue tidak terbalik tanpa doronganmu. Ino, bos ini. Pelajari karyawanmu aja. Kamu tak berhak bicara. Yakin restoran ini miliknya? Ini bukan milikku. Milikmu, aku bos ini. Orang jahat seperti kamu bisa masuk adalah berkat. Minta maaf kepada Ino. Jahe awak. Saya ingin Anda berlutut dan bersujud kepada saya. Dan meminta maaf. Saya dapat mempertimbangkan untuk tidak mengganggu Anda. Maaf bisa. Tapi maafku harus kamu dengar berlutut. Kau. Siapa yang melakukan ini? Dia memecahkan kue, bukan? Dia iri sama Nyonya Bos. Sengaja merusak kue. Xiaolio, pergi. Kami semua lihat kok. Dia bukan cuma merusak kue, tapi juga memaki Nyonya Bos. Cepat usir dia pergi. Apa maksudmu? Bos, sudah menikah. Tuan Jiang, tenang dulu. Ini cuma salah paham. Ayah, kenapa ayah datang? Diundang bosmu. Jiang Zhao, kamu benar-benar memalukan. Sudah numpang makan, malah ajak ayahmu juga. Keluarga pengemis,
sudah biasa minta-minta ya. Apa yang kamu bicara? Anak baik-baik tapi mulut kotor. Zhao justru disukai bos tahu. Kamu ini jahat tapi ngomong soal cinta kayak serius aja. Kamu dengar sendiri nggak apa yang kamu omongin? Jiang Zhao, ayahmu lebih malu. Dukung jadi jahat sama busuk. Lin Yinhuo, robek mulutmu, berani berbuat. Terima apa? Kamu dan ayahmu jahat. Ayahmu tahu nggak kamu dipecat karena jadi orang jahat di luar? Apa? Zhao kita hebat. Kenapa dipecat? Dia tahu selingkuh, tetap jadi selingkuhan. Moral buruk, gak hormat nyonya bos. Cukup dipecat. Zhao, apa ini? Bosmu bilang ke aku, Pak Jiang, mana asisten Jiang nggak dipecat? Kapan bos datang? Apa? Kamu bilang orang jahat ini nggak dipecat? Kenapa? Kenapa dia nggak dipecat? Coba bos kalian temui aku. Yinhuo, jangan marah. Tenang dulu. Nuo, tenang dulu. Nona Lin, barang yang kamu hancurkan nilainya total 20 juta. 20 juta? Yinhuo nggak minta ganti rugi kan? Nona Lin, ganti penuh, baru perusahaan bisa pergi. Apa kamu bilang? Kamu cuma anjing yang kerja buat keluarga Huo. Aku ini istri bos. Meskipun hari ini aku hancurin perusahaan ini, suamiku nggak bakal salahin aku. Lin Yinhuo, jangan keterlaluan. Kamu pikir kamu siapa? Berani mukul aku. Tangkap dia. Lepaskan aku. Nona, bicara baik-baik. Jangan main tangan ya. Manajer Lee, cepat panggil orang. Lepasin Zhao kami. Ayah, Lin Yinhuo, aku nggak bakal biarin kamu lepas begitu aja. Berani halang? Kamu itu siapa? Berani macam-macam dengan wanita saya. Zhao, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Untung kamu datang tepat waktu. Ayah, Liang Shengge lagi nunggu di luar. Kamu biar aja dia antar pulang dulu. Nanti aku jelasin. Hati-hati. Mau pergi? Takut kita bongkar di depan ayahmu. Kalian berani dorong Yinhuo. Kamu ingin mati? Huo Jingsun belum pernah diancam. Entah saya bisa hidup atau enggak, tapi kalian pasti nggak akan selamat. Kamu cuma penipu. Berani ngancam. Laporan ada yang merusak barang orang lain. Siapa? Petugas, wanita ini yang ribut dan hancurkan barang di sini. Ini rincian dan total kerugian ekonomi kami kali ini. Ibu ini, silakan ikut kami. Ini perusahaan Huo Jingsun, bos Huo. Hancurin barang sembarangan, punya banyak uang juga nggak bisa poya-poya. Ini perusahaan suami saya. Saya nyonya bos. Bebas hancurin apapun. Iya, dia nyonya bos. Gimana salah orang? Huo Jingsun, kapan kamu nikah? Kamu suruh tangkap istrimu. Kamu gila. Fawan, aku belum menikah. Aku nggak ada hubungan sama dia. Oh iya, saya nggak mau mediasi. Bawa saja langsung. Yinhuo, gimana sih katanya? Perusahaan itu kan milik Pak Huo. Yang kita bicarakan tadi kan? Tidak mungkin. Suamiku bos. Dia penipu. Aku paham. Kalian semua aktor yang dia cari ya. Baiklah Jiang Zhao, kalian menipuku. Aku nggak tertipu. Ibu, jangan asal tuduh. Ini identitasku. Yinhuo, mereka beneran. Aku nggak mau ke kantor polisi. Tolong bantu aku. Lin Yinhuo, kamu selalu bilang suamimu pemilik perusahaan ini. Ada masalah. Kenapa belum juga minta suamimu tolong? Yinhuo, telepon suamimu. Suruh beresin mereka. Ku bilang Huo Jingsun nggak salah pilih. Ada yang palsuin kamu di luar. Panggil suamimu ke sini. Baik, tunggu saja kalian. Halo suamiku, hari ini aku datang ke kantor kita. Ada yang pura-pura jadi kamu ganggu aku mau nangkep. Suamiku, aku takut banget. Apa? Siapa yang berani sekali meniru aku? Tunggu, aku segera datang. Suara orang ini agak familiar. Suamiku akan datang. Kalian akan kalah. Us, lihat deh sikapnya yang sombong. Saya jadi ragu, kamu beneran ya? Apa kamu mau mereka ganti rugi? Kayaknya nggak mampu. Bohong, Fangwen itu teman aku. Aku cuma mau nakut-nakutin mereka. Hebat, memang kamu paling jago. Tapi kenapa kamu juga manggil ayahku ke sini? Ayahku dosen universitas. Seumur hidup belum pernah dipermalukan kayak gini. Aku ada urusan pribadi sama papa. Setelah ini beres, aku temui dia langsung minta maaf. Lebih baik kamu naikkan gajiku. Ayahku pasti senang kalau tahu. Itu ayahmu. Panggil aja. Itu memang ayahku. Kamu dari tadi liatin aku terus. Ada apa di mukaku? Muka kamu kayak ada tulisan bodoh gitu. Bosen banget. Halo Ma, aduh, HP aku nggak sengaja jatuh rusak. Oh ya, Zhao gimana 2 hari ini? Tante, aku sudah pulih. Jangan khawatir. Nah, tahu Lin lo? Dia pacar Huo Kang. Aku kesel.
Mereka fitnah Zhao Zhao ngerebut Huo Kang dan mukulnya. Tante, aku Yinwo. Jangan dengerin dia. Jangan Zhao Zhao cari cowok pura-pura jadi anak ibu. Mau rebut posisi istri bosku. Apa yang kamu bicara? Ko Jinsun itu anakku. Dia mau nyamar jadi siapa lagi? Kamu bos jurusan. Yinwo, kamu ngomong apa? Kalau orang di seberang juga penipu yang dia suruh, jangan nakutin aku, Yinwo. Gak mungkin. Aku gak percaya. Kalian bohongin aku. Huo Kang gak mau anakku. Suruh kalian pura-pura nipu aku. Aku gak percaya. Huo Kang mana? Aku mau dia ngomong langsung sama aku. Yang kalian omongin gak aku percaya. Yinwo, kamu bilang ada yang pura-pura jadi aku. Siapa sih yang gak punya mata itu? Saya. Kakak sepupu, kenapa kamu di sini? Kalau aku nggak datang, pacarmu bisa ngehancurin perusahaan. Sayang, dia tuh yang ngaku-ngaku jadi kamu. Terus semena-mena di kantor. Dia juga nyindas aku. Bahwa nyindas itu apa kamu gak ada. Dari orang pura-pura jadi kamu. Itu ngejatuhin harga dirimu. Semua diam. Kakak sepupu, salahku. Aku nggak jagain mereka. Tolong maklumi. Aku bawa mereka pergi. Gak bisa. Kalian pergi. Kerugian siapa tanggung? Jangan Zhao, aku aja udah ngerusak banyak barang. Suamiku aja nggak ngomel. Kamu masih berani ngomong. Diam! Kamu mukul aku demi orang baik itu. Huo Kang, kasih penjelasan yang masuk akal. Kakak sepupu, aku salah. Aku bohong karena ingin terlihat kaya. Aku nggak seharusnya pura-pura jadi bosku buat nipu dia. Tolong, demi keluarga, maafin aku kali ini. Aku benar-benar sadar salah. Kakak sepupu. Apa yang kamu bilang? Kamu bukan bosnya. Tutup mulut, cewek pendamping minum. Jangan sok nyonya. Bos besar mana mau sama orang kayak kamu. Kamu kebentur pintu. Huo Kang, ini sandiwara buat ngetes aku kan? Sebenarnya kamu bos besar. Kamu nipu aku kan? Cukup, Huo Kang. Kalau nggak ganti rugi, kita biarin petugas hukum mediasi. Baik, saya ganti rugi. Pak Huo, kerugian nonalin total 20 juta. Bayar kartu atau scan kode? Setelah ribut? Yinwo juga bikin perusahaan batal kerja sama Pak Liu di kawasan wisata. Itu harus diganti. Kak, itu kebanyakan. Kurangin dong. Asisten Jiang, yang tentukan. Jangan kurang satupun. Kamu orang baik. Tiap hari malah nyusahin aku. Dengar, aku nggak bakal bayar utangmu. Jangan. Huo Kang, aku hamil anakmu. Kamu nggak bisa lepas tangan gitu aja. Kita kan saudara. Dia juga lagi hamil. Apa bisa kali ini tolong maafin dia? Tuan Huo, kenapa tuh kayak begini? Setiap keluarga punya masalah sendiri. Wanita ini manfaatin aku karena baik. Rugi perusahaan dan karyawan. 20 juta harus dibalikin semua. Gak boleh kurang. Kamu asisten. Apa hakmu pilih buat kakak sepupu? Karena aku yang kasih dia wewenang. Urusan perusahaan, asisten khusus Jiang. Baik, saya ganti rugi. Tidak nawar lagi. Silakan, terima kasih sudah repot-repot ke sini. Kalau Huo Kang sudah ganti rugi, kami tidak akan menuntut lagi. Tunggu, siapa suruh kalian boleh pergi? Manager Lee, tolong ambilkan stick golf saya. Kakak sepupu, maksudnya apa? Saya sudah bayar, ganti rugi selesai, sisanya urusan pribadi. Perempuanmu pukul perempuan saya, bilang dia baik. Masalah ini harus diurus. Ngomong gitu sih, aku kan bukan perempuannya. Jangan pukul aku hamil. Aku nggak pukul perempuan hamil. Dia perempuanmu kan? Kalau dia nggak boleh dipukul, Kamu aja. bro, aku salah. Mau nyuruh orang lepas tangan kotor ke mereka. Kamu aja. Sampai di rumah. Akhirnya sadar juga. Kamu mikirin apa tadi? Sepanjang jalan, kayaknya tenggelam pikiran. Tidak ada apa-apa. Jadi, kamu udah siap kasih aku jawaban? Mereka berani pukulmu. Gara-gara kamu. Gua ganti uang dan nerima pukulan buat kamu. Siapa suruh kamu bohong bilang kamu bos? Aku bohong. Kamu ngaco kantor dan pukul orang. Aku emosi. Pukul dia 2 kali. Kamu sepupunya. Cuma asisten. Kakinya dipatahkan. Keterlaluan. Kamu gak tobat. Malah mau adu domba. Perutku sakit, Huo Kang. Ini anakmu. Kamu tega sama aku. HMTH. Anakku? Human tuh. Gue malas ribut sama kamu. Kamu masih mau pakai ini buat ngancem gue. Sebenarnya hari ini, aku mau nembak kamu di depan Om. Tapi malah kejadian kayak gini. Xiao Zhou, mau gak jadi pacarku? Aduh, capek. Aku gak mau pacaran sama bos. Di kantor udah kerja keras. Pulang pun harus ketemu dia. Serem banget. Kenapa dia bisa suka sama aku sih? Bos, sarapan hari ini mau makan apa? Aduh, aku lupa. Aku malah pulang ke rumah sendiri. Siapa? Jangan-jangan, itu maling. Berani-beraninya nyolong di rumah keluarga, bos. Maling kena. Hajar.
Bos, kok kamu kesini? Kenapa punya kunci rumahku? Aku kesini bawain sarapan buat si babi. Tempat kunci cadangan kan kamu yang kasih tahu. Maaf ya, Bos. Aku lupa. Tadi sempat mikir itu maling. Aku mau maskeran sebentar. Kamu makan dulu. Habis itu bareng ke kantor. Tidak boleh nolak. Kalau enggak, nanti potong gaji. Bang Liang, tolong berhenti di depan ya. Aku jalan kaki ke kantor. Saya tahu. Kamu lagi ngumpet dari aku ya? Mana mungkin. Kita masuk bareng ke kantor kurang cocok. Nanti orang salah paham. Bang Liang, berhenti. Zhao Zhao, wajahmu berubah warna. Merah, lalu ungu. Kamu jatuh cinta ya? Aduh, aku gak jatuh cinta. Jangan asal ngomong. Kok bisa? Kita masuk kantor bareng. Gak pantas. Orang salah paham. Yang Shang, berhenti. Bos, aku gak mau. Ini kelihatan mahal banget. Zhou, nggak mau cincin. Bisa aku anggap kamu lagi mikir-mikir? Aku kasih bilang ini. Mau PDKT kamu. Tolong jangan tolak. Cowok imut. Kamu bilang gak pacaran? Lihat wajahmu cerah. Lini Nuo, yang berribut gak balik lagi kan? Aku ingat, Lini Nuo orangnya kayak Nyonya Bos. Aku ngeledek bos. Seleranya jelek. Berani ngaku Nyonya Bos. Numpang nama. Zaman sekarang, mimpimu sebesar apa, panggungnya juga bisa sebesar itu. Salah kamu. Anak kita gak ada. Yenino tuh emang bener kata pepatah. Baru diomongin langsung muncul. Anakmu hilang itu bukan aku yang buat. Gak ada hubungannya sama aku. Kalau bukan kamu minta banyak uang, Huokang tak akan pukul aku. Huokang yang mukul kamu, cari dia aja. Juga karena kamu, anakku sampai keguguran dipukul dia. Kamu harus ganti rugi ke aku. Dia otaknya ada masalah. Ini ada masalah, cepat ke rumah sakit, jangan ribut. Kalau kamu gak pergi, aku panggil satpam usir kamu. Jangan Zhao, tunggu aja. Kalau aku susah, kamu juga gak akan bahagia. Halo, dulu waktu Huokang nipu aku, kamu juga terlibat kan? Kalau bukan karena kamu nutupin, aku gak salah percaya orang. Kalau gak selesaikan, aku gak pergi. Tante, kamu masih berani kesini? Tante, apa kabar? Dia terus ribut di sini. Gak mau pergi. Lini Nuo, kamu sekarang udah nggak punya uang kan? Iya, aku memang gak mau balikin uangnya. Terus kamu mau apa? Kamu harus mikir. Memang aku gak bisa apa-apa ke kamu. Tapi ada orang lain yang bisa. Maksud kamu sama Tugas ya. Kalau kamu berani lapor polisi, aku bakal bunuh kamu. Rumah ini jadi rumah pembunuhan. Oke, aku gak lapor. Tenang, taruh pisau. Karena kamu bangga banget sekarang. Dino, daripada marah-marah di sini, mending kerja keras dan bayar utang kan? Buat bayar utang, aku sekarang gak punya apa-apa. Ini semua salah kamu. Jiang Zhao, aku mau bunuh kamu. Bunuh kamu. Tolong, berhenti. Tolong. Orang sudah diurus. Orang yang melukai Nona Jiang sudah ditangani. Liu Lan dan Xiaowan ke Biro Penegakan. Lim Linwo, sesuai perintah Anda, disadarkan air dingin tetap au. Awasi dia. Jangan biarkan main-main. Buang ke pabrik parfum. Baik. Jiang Zhaos, kamu mau jadi pacarku nggak? Zhou, udah 4 hari. Masih belum cukup tidur juga. Kalau sudah cukup, buruan bangun deh. Kamu belum jawab. Mau nggak jadi pacarku? Siapa? Aku di mana? Zhou, semua yang pernah menyakitimu sudah menerima balasannya. Yuk bangun. Huo Jingsun, kamu ribut banget sih. Kamu bilang, kalau suatu hari aku jadi jelek banget, kamu masih suka aku nggak? Jiang Zhao, dengar baik. Jadi kumbang tahi pun, aku suka kamu. Beneran? Aku pernah baca buku kalau aku jadi kumbang tahi. Ceritanya lucu banget. Jiang Zhao, kalau aku bikin kamu sakit lagi, aku kumbang tahi. Yang Sheng, kenapa? Ada yang ngejar kamu? Bolehkah aku sembunyi? Dokter Yan nempel banget. Wah, ada yang naksir juga ya? Katanya dokter Yan itu cantik banget loh. Aku belum pengen cari pacar. Liang Shang, cepet keluar. Dasar cowok brengsek, habis dapat langsung hilang. Kamu ngomong apa sih? Semuanya sudah kejadian kok. Liang Shang, kamu masih aja pura-pura. Sayang, menurut kamu, dia lebih ganteng apa? Tentu aja, pacarku yang paling ganteng.